Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayatul Khairat, biasa dipanggil Ija. Saya dari jurusan PBAA, matkul studi fikih yang diampu oleh Ustadz Zain. Di sini saya mendapat tugas untuk berdialog seputar madhab. Nah, saya di sini ditemani oleh teman saya, Mbak Muflihah Ulia, asal Sidoarjo, jurusannya BSI atau Sasing. Nah, mengapa saya memilih Mbak Ulia sebagai teman curhat saya, teman dialog saya? Karena Mbak ini sudah masyhur di pondoknya, yaitu Pondok Den Anyar Jombang, karena keaswaajaannya. Begitukah Mbak Ulia? Ya, langsung saja. Yang pertama saya akan berdialog tentang mengapa kaum muslimin harus bermadhab. Jadi gimana Mbak Ulia, pendapat Mbak Ulia gimana tentang mengapa kaum muslimin harus bermadhab? Kenapa kaum muslimin harus bermadhab? Ya, Alasannya, karena kita sebagai umatnya Rasulullah, kita kan tidak bertemu langsung kepada Rasulullah. Pun kita juga tidak mengetahui secara langsung gimana ayat Al-Quran itu, tidak pernah bertemu langsung. Terus kita juga tidak mengetahui bagaimana ayat-ayat itu turun, terus asbabun nuzulnya. Apalagi kalau kita ini orang awam, bukan seperti para alim ulama, orang yang ahli dalam bidang fikih, tauhid dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita harus bermadhab agar kita dapat belajar dari diulang ya, nanti potong ya. Iya. Kamu potong sendiri tapi nanti Kamu. aku deg-degan. Ulang, kamu nanya deh. Ketawa. Aku dipotong saja. Langsung aja kamu nanya pertanyaan pertama gitu loh. Ya, langsung saja ke pertanyaan pertama. Mengapa kaum muslimin harus bermadhab? Gimana menurut Mbak Ulia? Pendapat Mbak Ulia gimana seputar pertanyaan ini? Baik, jadi alasan kenapa kita harus bermadhab. Emangnya nggak bisa kalau misalnya kita harus kita langsung aja gitu ngambil dari Al-Quran? Kan Al-Quran ini udah sumber yang benar-benar sumber yang sudah pasti kebenarannya, dijamin terjaga sampai akhir zaman. Akhir zaman ya. Jadi sampai akhir zaman keaslian kemurnian Al-Quran ini sudah dijamin oleh Allah, tidak akan tercampuri dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi, kita tidak bisa memahami Al-Quran hanya secara tekstual saja. Tapi kita harus bermadhab, kita harus belajar, kita harus kita harus mengikuti pendapat-pendapat ulama yang telah ada sebelum kita. Kenapa? Karena pertama, kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Kedua, kita juga tidak tahu bagaimana sih Al-Quran itu diturunkan. Setiap ayat, setiap surat pasti mengandung maknanya sendiri-sendiri, ada sebab nuzulnya. Nah, kan kita tidak mengetahui itu. Kita dapat belajar dari ulama. Ulama belajar kepada tabi'in, sahabat dan Rasulullah. Maka dari itu jadi bersambung gitu. Nggak bisa kalau misalnya belajar sendiri, orang kita aja nggak ketemu sama Rasulullah. Masa iya kita tuh tiba-tiba belajar Al-Quran gitu? Apalagi kalau kita nggak mengerti fikih, tauhid, bahasa Arab juga nggak tahu, taunya bahasa Jawa, bahasa gaul, itu kan kayak nggak cocok gitu loh. Apalagi kalau kita tuh cuman misalnya habis baca Al-Quran, kok gini ya, oh jadi artinya gini, itu nggak bisa. Jadi kita harus belajar untuk memahami ayat-ayat itu secara mendalam. Dengan cara apa? Dengan cara kita bermadhab, kita belajar dari imam-imam madhab. Dan Al-Quran itu tidak bisa ditafsiri hanya menggunakan akal kita saja,
Kita harus mendasarkan pendapat kita, pemikiran kita itu dengan sumber yang sumber yang benar-benar konkret gitu ya, benar-benar harus sesuai gitu, tidak bisa yang hanya abal-abal saja gitu, kurang lebih seperti itu. Oh ya Mbak, di sini 4 madhab itu apa aja Mbak kira-kira Mbak? Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki. Ya begitu teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Ya, Terus yang kedua, pertanyaan kedua ini, sejarahnya madhab itu sebenarnya gimana sih Mbak Ulia? Kok saya kurang gitu ya dengar-dengar. Gimana menurut Mbak Ulia? gimana sampean ini? Jadi sebenarnya apa sih awal mulanya ada madhab itu? Sebenarnya madhab itu berawal dari sebuah pemikiran alim ulama. Jadi karena adanya pemikiran ini, hipotesis ini melahirkan adanya pengikut-pengikut beliau yang kemudian menjadikan pola pikir tersebut menjadi sebuah aliran. Nah, aliran ini nggak cuma satu nih, kan tadi udah disebutin tuh, ada berapa? Ada 4. Nah, maka dari itu awalnya itu dari situ tuh, dari hipotesis tersebut, kemudian ada pengikutnya. Setelah itu barulah di situ aliran-aliran tersebut berkembang. Sebenarnya aliran itu kan udah ada dari zaman sahabat ya, cuman berbeda dengan madhab gitu. Madhab itu baru ada ketika zamannya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali gitu. Jadi dari hipotesis beliau-beliau ini adanya pengikut, kemudian dari situlah madhab ini berkembang gitu. Ya bisa disimak ya teman-teman. Terus yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya nih, apa sih pentingnya mengikuti 4 madhab? Nah, Gimana menurut kaum muslimin nih? Kalau dengar sebenarnya ini, apa pentingnya bermadhab? Pertama seperti alasan yang pertama tadi, kita tidak bisa menafsirkan ayat itu secara konteks saja gitu. Kita harus mengerti uslubnya, terus susunan katanya ini bermakna apa, fikihnya bagaimana, dan banyak sekali ilmu-ilmu yang harus kita kuasai sebelum kita memaknai Al-Quran tersebut gitu. Makanya ada ahli tafsir, ahli tahwid, dan lain sebagainya gitu. Jadi kita tidak bisa hanya mengartikan, oh ini artinya ini, oh ini artinya ini, jadi hukumnya begini. Oh tidak bisa begitu. Jadi untuk memberikan pemahaman, kita harus melalui beberapa proses, termasuk kita harus memahami tentang hipotesis beliau-beliau ini, para imam-imam madhab tersebut. Nah, kenapa harus mengikuti 4 imam madhab ini gitu? Karena sesuai dengan sumber yang saya baca gitu, memilih 4 imam madhab disebabkan adanya kemiripan cara berijtihad antara 4 imam madhab dengan 4 khulafaur rasyidin. Nah, jadi pola pikir beliau-beliau ini hampir sama dengan pemikiran para sahabat. Kenapa begitu? Ya, tentu saja beliau ini tidak membuat hipotesis tersebut atas dasar pemikiran beliau semata kayak, oh aku seperti ini, aku bakalan seperti ini. Tidak mungkin. Jadi beliau itu pasti akan berijtihad dulu, mendasarkan hal-hal tersebut dengan keilmuan yang sudah pasti, sudah mendalam, dan tentunya ilmu yang hipotesis yang benar itu akan sesuai dengan ajaran Rasulullah, yang mana Rasulullah mengajarkan kepada sahabat, kemudian turun. Tidak mungkin beliau ini tanpa belajar dari atasnya tiba-tiba bisa sendiri, itu tidak mungkin, karena beliau bukan nabi, nabinya hanya Nabi Muhammad gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. terus nih Mbak ya, dengar-dengar nih, kan misalkan ada nih seorang ditanya, kau madhab apa sih yang kamu anut, yang kamu ikuti itu madhab yang mana di antara 4 itu? Terus ada yang jawab gini, aku lu nggak ikut madhab apa-apa, cuma aku sekedar yang penting ikut Al-Quran dan sunnahnya itu aja udah ser gitu loh gitu. Itu gimana menurut Mbak Ulia? Menurut saya itu bagi orang awam, kalau misalnya nih ada teman kita tanya begitu, kemudian dia bilang, enggak, aku cuman percaya sama hadis sama Quran aja. Ya emang benar gitu, sumber itu hadis, Al-Quran. Nah, akan tetapi
gimana cara memahaminya itu? Masa iya sih kita paham gitu ya tiba-tiba nih tanpa belajar fikih, tanpa belajar tauhid, tanpa belajar bahasa Arab dan lain sebagainya nih, tiba-tiba nih kita nih pinter aja gitu baca Al-Quran, pinter menafsir Al-Quran. Oh, tidak mungkin gitu. Jadi kita harus mendasarkan pemahaman kita itu dengan keilmuan yang benar-benar mendalam gitu. Hipotesis kita itu harus berdasarkan sesuatu yang sudah mutlak kebenarannya gitu. Ya boleh saja kita percaya, memang kita harus percaya gitu ya dengan hadis Al-Quran. Tapi bagaimana cara kita untuk memahami hal tersebut gitu. Nggak mungkin kan tiba-tiba paham gitu ya, harus belajar dulu. Nah, mungkin kalau misalnya kita memiliki teman seperti itu, kita bisa berikan pengertian sedikit demi sedikit. Jangan langsung, kamu salah nih, kamu nggak boleh nih begini, nggak boleh. kamu aliran sesat nih, gini. Nah itu nggak boleh tuh. Kita harus pelan-pelan gitu. Jadi gini loh caranya gitu. Kamu nggak bisa gini. Tapi kita ada gini. Nah, kasih tahu tuh gimana caranya berada di jalan yang benar gitu, mengarahkan sedikit demi sedikit. Jangan langsung dimarahin, kamu kafir, kamu ini. Jangan seperti itu ya. Yang penting kalau ketemu sama orang yang begitu, kita harus nasihatin dalam hati, secara hati, lewat hati. Gak boleh langsung cocok, gak boleh. Nah, itu ya teman-teman. apalagi tuh ya, kalau yang disampaikan dari hati, pasti nyampainya ke hati juga. Begitu. Cakep. Jadi misalkan kalau ada yang bertanggapan lagi, aku lo sensitif kalau dengar tentang mati, aku lo sensitif kalau dengar tentang gitu-gituan, aku lo nggak mau gitu-gituan. Pokoknya yang penting aku mengikuti Al-Quran dan hadis, itu udah serk buat aku. Itu nggak gimana ya, kurang serk aja gitu loh. Nah, iya, apalagi buat teman-teman yang sudah mengetahui nih sebenarnya yang benar tuh kayak gimana gitu. Nah, buat teman-teman yang sudah tahu terus kemudian memiliki teman yang mungkin kurang tahu, monggo tuh digiring pelan-pelan, jangan langsung dihakimi gitu ya. Ditemani terus diajak tuh pelan-pelan. Begitu. Apalagi kan sekarang zaman-zamannya parang-parang kayak tentang pemikiran fikih gituan kan. Nah, itu tuh. Jadi jangan sampai kita tuh menghukumi suatu hal langsung, ini nggak boleh, ini kafir nih, ini. Jangan. Jadi kalau misalnya kita belum tahu, kita harus belajar dulu nih. Jangan langsung, misalnya kita cuma nemu satu hukum, langsung kita menghukumi hal tersebut dengan hukum tersebut. Nah, nggak bisa tuh. Kita harus belajar dulu, belajar ada nggak sih yang lain ya, hipotesisnya gimana, asalnya gimana, baru kita bisa menghukumi. Atau kalau misalnya kita sudah mentok nih, nggak tahu jawabannya, sowan ke kiai, gimana ya ini, tanya ke orang yang lebih tahu gitu. Jangan sok-sokan tahu kalau misalnya nggak tahu. Apalagi di Indonesia ini kan banyak pakai banget ulama, habaib, kiai gitu. Kan yuk, wah kayak ngono loh. Nggak cuma situ, ikut yuk. Di sini ada, di situ ada. Asalkan kalau cari guru, nah dilihat juga nih sangatnya. Nah, jangan cuma dilihat, orang ini ya Allah kalau ngomong menyentuh hati gitu. Jangan cuma dilihat ngomongnya aja nih, lihat dulu keilmuannya, terus dasarnya beliau dulunya bagaimana, cara beliau mencari ilmunya bagaimana, keilmuan beliau bagaimana, cara mengamalkan bagaimana, menerapkan hukum bagaimana. Nah, jangan langsung, wih pintar ngomong nih, kayaknya ini benar-benar pintar deh, kayak nggak boleh begitu ya. Jadi kalau memilih guru juga harus hati-hati. Dan sekali-kali kamu bergurunya sama Mbak Google, dia ditanya, ini ilmu dari mana, dari ustadz siapa, dari kiai siapa, dari ulama siapa, dari ustadz Google. Jangan, kurang itu ya. Meskipun ini sih boleh-boleh aja mungkin ya dari Google, tapi juga jangan, kalian sumbernya apa, Wikipedia, YouTube, waduh, salah tuh. Kalau misalnya emang bener-bener udah mentok nih apa ya gitu, caranya mungkin di website yang resmi, yang benar-benar teruji kebenarannya, kemudian akun-akun YouTube yang memang benar-benar asli, official, real gitu ya. Jangan yang cuma abal-abal, apalagi yang suka mengkafir-kafirkan orang. Repot dah tuh. Begitu ya teman-teman. Iya. Gimana para pemirsa? Gimana Mbak Ulia? Jadi bagaimana? Apakah sudah paham? Sudah cukup? Nggak paham nanti bisa tanya ke Mbak Ida, lebih expert. Ya mungkin itu sedikit cuplikan dialog dari kami.
Terima kasih juga buat Mbak pemateri Neng Muflihah Ulia, alumni Den Anyar Jombang nih yang ke NUA-nya sudah jus banget. Bisa diacungi berapa jempol nih Mbak? 4 jempol kali ya, Ya, kalau kurang bisa. saya tambahin di jempolnya. Padahal beliau lebih expert, lebih dan lebih. Cuman di sini posisinya kebalikannya nih sebenarnya. Saya cuma membantu aja. Mungkin itu cukup sekian dari kami. Jika ada kesalahan kata maupun ucapan, kata, perbuatan, dan lain-lain, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Musyadarikum. Ila liqa.